Ibu dan saudara semua, Shalom, puji nama Tuhan, selamat hari baru. Puji nama Tuhan, saya selalu percaya ada berkat baru, kemurahan baru, anugerah baru dalam kehidupan kita. Sekalipun ada tantangan baru, tapi percayalah juga ada penyertaan dan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Di kesempatan yang diberkati ini, izinkan saya untuk mengajak kita semua merenungkan perkataan Kristus pasca kebangkitannya. Seperti yang firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Oleh karena itu penting sekali untuk menyimak dan memperhatikan serta mempelajari makna dari perkataan-perkataan Kristus, khususnya karena kita ada di momen kebangkitan Kristus, kita akan merenungkannya. Dan teks firman Tuhan yang ingin saya bacakan di pagi hari ini adalah Matius pasal 28 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Ini adalah perkataan pertama yang Tuhan Yesus ucapkan kepada para wanita yang pada waktu itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Menarik sekali ketika kita mencermati kata salam bagimu. Kenapa Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan perempuan-perempuan yang pada waktu itu ingin mengunjungi kubur Yesus dan merempahi jenazah Yesus, kemudian tahu dan menjadi saksi kebangkitan Kristus, kemudian Kristus menyapa dengan salam bagimu. Ada yang meyakini bahwa perkataan salam bagimu adalah perkataan salam yang umum, yang biasa, yang wajar diucapkan sebagai kebiasaan orang pada waktu itu. Ini seperti layaknya ketika orang Sumatera atau orang Batak bilang horas, atau orang Nias bilang yahuwu, atau juga ada yang menerjemahkan bagian ini seperti ini sapaan yang berkaitan dengan waktu, seperti good morning atau selamat pagi. Ini sebuah perkataan atau sapaan yang wajar. Tetapi juga ada yang menelusuri teks firman Tuhan ini ke dalam makna yang berkaitan dengan teks aslinya atau dalam perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani. Kata ini atau salam ini menggunakan kata chairete yang berasal dari kata chairo yang artinya sukacita. Nah, Bapak Ibu dan saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, salam ini bisa juga dimaknai sebagai bersukacitalah karena di dalam bentuk perintah. Jadi ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, saksi kebangkitannya, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka kata pertama yang diucapkan adalah bersukacitalah, rejoice dalam bahasa Inggris. Kenapa? Bagian ini penting karena kita bisa menghubungkan bagaimana kondisi, emosi, dan keadaan para murid pada waktu itu. Mereka kehilangan, mereka merasa ditinggalkan, mereka terpuruk, mereka sangat sedih, dan juga sepertinya mereka tidak punya hari esok. Di dalam situasi kemurungan, galau, dan juga ketidakpastian seperti itu, sangat mungkin kita bisa memaknai dan mengerti ketika Tuhan Yesus mengatakan bersukacitalah kepada para murid. Bapak, Ibu, dan saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran penting yang kita bisa ambil di kesempatan yang baik ini adalah ketika kita mengingat kebangkitan Tuhan Yesus, salah satu pesan penting adalah orang percaya didorong, diminta, diberikan sebuah mandat untuk terus menjalani kehidupan dengan sukacita. Ada persoalan, betul. Ada mungkin kesulitan, betul. Tapi jangan sampai sukacita itu hilang dari kehidupan kita. Tuhan Yesus mengatakan sekali lagi, chairete, bersukacitalah, rejoice. Sukacita itu penting di dalam kehidupan kita, dan bahkan saya meyakini bahwa sukacita adalah berkat rohani tersendiri yang dimiliki oleh orang percaya. Sukacita adalah energi yang positif. Sukacita adalah hal yang sangat positif di dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan hati yang gembira atau hati yang senang, hati yang bersukacita adalah obat yang manjur. Paling tidak menurut para ahli ada 4 keuntungan ketika kita bisa membuat hidup kita terus bersukacita, terus bergembira di dalam Tuhan. Sukacita itu akan menghasilkan kehidupan yang lebih sehat. Daripada mengeluh, daripada murung, bersukacita adalah pilihan yang lebih baik. Yang kedua, sukacita bisa menghasilkan kekebalan tubuh kita. Hormon-hormon akan bekerja dengan baik dan menghasilkan hormon yang menyehatkan tubuh kita. Daripada kita murung, merenung, meratapi nasib, bersukacita itu membuat hidup lebih sehat. Kemudian sukacita bisa menghalau dan mengalahkan stres ternyata.
Dan yang keempat, yang terakhir, sukacita bisa membuat umur panjang. Siapa yang tidak ingin umur panjang? Oleh karena itu, seperti firman Tuhan katakan, kita punya Tuhan yang hidup. Mari terus bersukacita, menjaga hidup kita untuk optimis di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar di kesempatan ini. Yesus bangkit, kami harus bersukacita, punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena ini adalah berkat yang kami nikmati sebagai orang percaya. Anugerah-Mu, berkat-Mu atas jemaat Tuhan di dalam setiap aktivitas dan kehidupan mereka di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.